Halo Pasimun dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Samuel Lowell dari kelas 9B nomor 22 dari SMP Katolik Sang Timur, Jakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin melakukan percobaan osmosis pada kentang. Kentang sendiri adalah tumbuhan yang tergolong dalam umbi-umbian, yaitu umbi batang. Bentuk kentang cenderung bulat tetapi tidak rata. Bahan makanan yang mengandung banyak karbohidrat ini sering digunakan sebagai bahan praktikum biologi untuk melihat adanya tekanan osmosis pada sel-sel kentang. Dan peristiwa osmosis sendiri adalah peristiwa berpindahnya molekul air melalui membran seprimabel dan larutan berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Peristiwa osmosis ini terjadi pada sel, namun bergantung pada perbandingan konsentrasi larutan yang berada di dalam ataupun di luar sel. Pada percobaan osmosis pada kentang ini, tujuannya adalah pertama, untuk membuktikan adanya peristiwa osmosis. Kedua, mengetahui efek dari potensial air pada sel yang diletakkan di larutan hipotonis atau yang artinya encer atau rendah, dan hipertonis yang artinya pekat atau tinggi. Yang ketiga adalah melihat perubahan yang terjadi pada kentang setelah percobaan. Pada percobaan osmosis pada kentang, alat dan bahan yang kita perlukan adalah yang pertama, kentang, kedua gula, ketiga garam, pisau, air, 4 buah wadah, stopwatch, dan penggaris. Juga kita bisa tambahi dengan spidol sebagai penanda dari setiap gelas. Langkah yang pertama adalah siapkan alat dan bahan, kemudian kupaslah kentang dan potong kentang menjadi bentuk persegi panjang menjadi 4 buah dengan panjang masing-masing 4 cm. Tandai setiap gelas. Gelas pertama berisi air dan garam, gelas kedua berisi air dan gula, gelas ketiga hanya berisi air, dan gelas keempat tidak berisi apapun. Selanjutnya, tuangkan air ke dalam wadah pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, gelas pertama diisi garam dan gelas kedua diisi gula. Dan jangan lupa untuk diaduk. Selanjutnya, amati keadaan awal kentang, lalu masukkan masing-masing kentang ke dalam gelas. Kemudian ambil kentang dari dalam gelas dan amati perubahannya. Sekarang saya ingin membacakan laporan hasil pengamatan terkait percobaan osmosis pada kentang. Hasil pengamatan pada wadah pertama yang diberi perlakuan yaitu kentang yang diberikan larutan garam. Keadaan kentang sebelumnya adalah memiliki panjang 4 cm dan tekstur keras dan berwarna kuning. Dan setelah perlakuan, panjang kentang mencapai 3,5 cm, teksturnya sangat lunak, dan warnanya kuning. Kesimpulannya adalah ketika kentang yang merupakan hipotonis berhadapan dengan larutan garam yang merupakan hipertonis, air yang terdapat dalam kentang akan keluar ke air garam karena perbedaan konsentrasi pada wadah tersebut. Pada wadah kedua, perlakuan yang diberikan adalah kentang dan ditambahkan dengan larutan gula. Sebelumnya, kentang memiliki panjang 4 cm, tekstur keras, dan berwarna kuning. Dan setelah diberikan perlakuan, panjang kentang menjadi 3,7 cm dengan tekstur lunak, warna kuning. Kesimpulannya adalah ketika kentang yang merupakan hipotonis berhadapan dengan larutan gula yang merupakan hipertonis, air yang terdapat dalam kentang akan keluar ke air gula karena perbedaan konsentrasi. Dan pada wadah ketiga, perlakuannya adalah kentang diberikan air. Panjang sebelum diberi perlakuan, panjangnya 8 cm, tekstur keras, dan warna kuning. Setelah diberi perlakuan, masih sama, yaitu panjang 4 cm, tekstur keras, dan warna kuning. Kesimpulannya adalah ketika kentang memiliki konsentrasi lebih tinggi yang merupakan hipertonis dibandingkan dengan air yang merupakan hipotonis, kentang yang direndam oleh air bisa mengalami difusi, di mana kandungan air yang di luar kentang lebih besar sehingga air cenderung masuk dan menyebabkan berat kentang bertambah atau hipotonis. Akan tetapi hal ini akan membutuhkan beberapa waktu. Pada wadah keempat, perlakuan yang diberikan adalah kentang
tanpa diberikan larutan gula, garam, ataupun air. Awalnya panjang 4 cm, tekstur keras dan warna kuning. Kemudian keadaan kentang setelah perlakuan adalah panjang 4 cm, tekstur keras, warna kuning kecoklatan. Kesimpulannya adalah kentang yang merupakan suatu bahan makanan yang diletakkan dalam wadah tanpa air tersebut dan tanpa diberikan air ataupun larutan akan menyebabkan tidak terjadi osmosis. Karena didiamkan di dalam wadah tanpa air, kentang akan mengalami suatu proses dan akan menyebabkan kentang menjadi lebih keras daripada sebelumnya, sedikit lebih keras. Selain itu warnanya juga kecoklatan karena peristiwa oksidasi pada kentang tersebut. Untuk pengaplikasian, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, nomor 1, jelaskan dimaksud dengan osmosis. Pengertian osmosis. Osmosis adalah salah satu bentuk peristiwa gerakan molekul atau ion yang terjadi pada membran sel dan organel-organel sel lain pada makhluk hidup. Peristiwa ini disebut sebagai gerakan pasif karena dinilai tidak membutuhkan energi. Osmosis sendiri adalah peristiwa perpindahan molekul air atau pelarut melalui membran permeabel dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Nomor 2, jelaskan fungsi air dan larutan pada praktikum tersebut. Larutan gula atau garam adalah salah satu bahan yang diperlukan dalam percobaan osmosis pada kentang. Di sini larutan berfungsi sebagai hipertonis pada percobaan kali ini karena hal ini dikarenakan larutan ini memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Air adalah salah satu bahan yang diperlukan dalam percobaan osmosis pada kentang. Di sini air berfungsi sebagai hipotonis karena air memiliki konsentrasi yang lebih rendah. Berikan 2 contoh peristiwa osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa pertama adalah makanan asinan. Salah satu contoh peristiwa osmosis yang sering ditemui adalah pembuatan asinan seperti kimchi. Pembuatan asinan ini membutuhkan garam untuk mengurangi kandungan air dalam sayuran ataupun buah sehingga bisa tahan lebih lama. Air dalam bahan asinan secara osmosis akan tertarik keluar karena garam yang membuat lingkungannya memiliki konsentrasi lebih tinggi. Garam pada siput. Salah satu contoh peristiwa osmosis adalah siput yang mati karena ditaburi garam. Garam yang membuat konsentrasi zat di luar tubuh siput menjadi tinggi. Hal ini membuat peristiwa osmosis yang mana kandungan air pada tubuh siput akan tertarik ke permukaan tubuhnya. Akibatnya sel tubuh siput yang berlendir akan kehilangan banyak air, mengerut, dan mati. Kesimpulan pada percobaan osmosis pada kentang adalah osmosis adalah peristiwa bergeraknya air dari larutan yang konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi. Pada praktikum ini saya mengetahui jika kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam atau gula akan mengalami penurunan berat, panjang, dan perubahan tekstur pada kentang. Hal ini dikarenakan kentang yang merupakan hipotonis berhadapan dengan larutan garam yang merupakan hipertonis. Air yang terdapat dalam kentang akan keluar ke air garam atau gula karena perbedaan konsentrasi. Selain itu, saya juga menemukan kalau garam memiliki konsentrasi yang lebih kuat daripada gula. Selanjutnya, pada praktikum kali ini, saya juga menemukan bila kentang yang dimasukkan ke dalam air atau kentang yang memiliki konsentrasi lebih tinggi yang merupakan hipertonis berhadapan dengan air yang merupakan hipotonis, kentang yang direndam dalam air biasa mengalami difusi, di mana kandungan air yang berada di luar kentang lebih besar sehingga cenderung masuk dan menyebabkan berat kentang bertambah atau hipotonis. Tentunya hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Kentang yang diletakkan dalam wadah tanpa air, larutan, dan lain-lain akan mengalami peristiwa oksidasi karena atau ditandai dengan warna kecoklatan pada kentang tersebut. Kentang yang didiamkan dalam wadah tanpa air dan larutan tersebut juga tidak memungkinkan terjadinya peristiwa osmosis. Karena didiamkan dalam wadah tanpa air, kentang akan mengalami suatu proses dan menyebabkan kentang lebih keras daripada sebelumnya. Presentasi dan pengamatan saya terkait dengan praktikum percobaan osmosis pada kentang yang bertujuan untuk membuktikan adanya pergerakan molekul air dari satu tempat ke tempat lainnya yang disebabkan oleh adanya perbedaan konsentrasi. Sekian percobaan yang dapat saya lakukan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata atau tindakan dari saya yang kurang berkenan. Atas perhatian dan dukungannya, saya sama Lawal mengucapkan terima kasih.